Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mari ta'ala ta'alima al-Fatihah wal-istifadah wal-nafa' wal-intifa' wa tadabur wa tadhkir wa ihya sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa khususan al-sahib al-hadir wal-maghab al-hamid al-fatih Syekh Hasigab al-Hadab al-Ghalib Musil Sigab wa-alham al-bibi Sigab al-Rum al-Badar Kitab Hasid Ahmad al-Rashadi wal-Habib Abu Bakar bin Rahman al-Jufri wal-Habib Rahman bin Salih Sigab wal-Habib Ghalib bin Salih Sigab wal-Habib Husain bin Syekh Sigab wal-Habib Ali bin Husain Sigab wal-Habib Hud bin Syekh Sigab wal-Habib Salim bin Hasan Sigab وإلى روح وفقنا بن حسن سكاب وروح وغني بن حسن سكاب وإلى روح خضر وإلى روح زبيدة وإلى روح بعضها وإلى روح بعضها وإلى روح غسيري وإلى روح عبد الوهاب وأخذ خصوصا إلى روح كيما صالح وأصول وفورهم وأخص خصوصا إلى روح سيد الوالد أهل الشيخ بن حسين بن شيخ سكاب والدنا وليكم وأموات الماضيون ولمن حضر هذا المجلس بالملائكة أن الله يدرشم بالمغفرة ببركاتهم وسرورهم وبارك علوهم وبارك الدين والدنيا والآخرة وعلى ما سلف نصر الماضين وما طلب بلدنا وما بشر بشرنا على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita baca niat bareng-bareng, niat sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadbira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasfa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa wajhihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa ahlina bil wa jannina bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir masalah pembahasan tentang tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Perlu diketahui sangat penting sampeyan ketika sholat ojo asal baca Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah ada sesuatu yang penting sing sering kita remehkan, sing sering kadang kita sepelekan. Apa? Masalah tasydid di dalam surat Fatihah. Kemarin sudah dibahas tasydid di dalam surat Fatihah jumlahnya ada berapa kemarin? 14. Di dalam Fatihah ada 14 tasydid. Kalau salah satu di antara 14 tasydid sampean luput no, sampean hilang no, gak sampean bodoh tasydid, gak sah Fatihah sampean. Lek Fatihah gak sah, gak sah, hukumnya gak sah, tidak, semuanya gak sah. Kenapa? Karena satu tasydid sampean hilang. Cuma kemarin sudah dibahas masalah tasydid Fatihah or 14 itu dia 14 harus dibahas kemarin. Intinya ketika sampai sholat pas baca Fatihah ojo sampai ngenteng masalah Fatihah dan masalah tasydid di dalam surat Fatihah. Karena itu hati-hati, harus teliti sampai sholat tasydid ojo sampai diluputno. Apa yang sampai luputkan daripada tasydid itu iso membatalkan sholat. Selesai masalah tasydid di dalam surat Fatihah,
kita masuk ke pembahasan yang lain. Nah, di situ di kitabnya Faslun, maka pasal Mortela Wabarakatuh. Faslun berarti ono pembahasan anyar, pembahasan baru, pembahasan masalah ngangkat tangan di dalam sholat. Ternyata ini ono beberapa tempat yang disunahkan mengangkat tangan. Ngangkat tangan itu ada beberapa tempat yang disunahkan kita mengangkat tangan ketika sholat. Jadi hati-hati, ojo asal angkat tangan kalau kan ditangkap teman. Ada beberapa tempat di dalam sholat yang disunahkan mengangkat tangan. Selain tempat-tempat ini berarti gak disunahkan. Lesakan angkat tangan di tempat ini, selain tempat-tempat ini berarti hukumnya makruh sampai mengangkat tangan. Nah, di situ dibahas yusannu qiyadin fi arba'ati mawadhi. Disunahkan mengangkat tangan ketika sholat fi arba'ati mawadhi, ada di 4 posisi. 4 kendengan. Sesunahnya ada tangan. Di mana saja 4 itu? Nah, perhatian. Kita sunnah ngangkat tangan yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Nah, berarti takbiratul ihram sing wajib sampean ngomong mengucapkan Allahu Akbar. Itu sing wajib. Masalah ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Melafalkan Allahu Akbar. Itu sing wajib. Sampai harus melafalkan Allahu Akbar. Masalah ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, pertama ngangkat tangan yang disunahkan dalam sholat ketika takbiratul ihram. Terserah. Modelnya kowe opo sampai angkat tangan oleh sunnah. Sampai ngangkat itu, ngangkat ini, tidak ada masalah. Yang penting sampai ngangkat tangan, yo opo bentuk sampai angkat tangan itu sudah mendapatkan sunnah. Pokoknya takbiratul ihram ojo nonton Allahu Akbar. Angkat tangan ini, dan supaya sampai mendapatkan sunnah. Ngangkat model opo sampai sudah mendapatkan sunnah. Cuma dari sini ada ngangkat tangan posisinya sesampai oleh sempurna. Sampai ngangkat tangan itu oleh sunnah, tidak masalah. Sampai Allahu Akbar oleh sunnah, tapi ada kesempurnaannya. Allah sing kesempurnaannya sampai mendapatkan sunnah ngangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Ojo asal ngangkat. Ayo digolek isi sempurna. Kalau sampai yang mengerjakan yang kesempurnaan ini, insya Allah sholatnya sampai sempurna. Perhatikan. Ya apa sih sempurna ini ketika ngangkat tangan di dalam takbiratul ihram? Sing sempurna sampai yang ketika ngangkat tangan itu diawali mulai lafaz takbir. Allah. Nah, ketika alif sampai ngomong Allahu Akbar, lafaz alifnya itu sudah disunahkan ngangkat tangan. Ojo dilepas tangannya sampai selesai rok daripada takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang sempurna. Sampainya memulai ngangkat tangan dari lafaz alif Allahu Akbar. Sampai yang teruskan sampai rok ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu semuanya. Bisa kan tidak ngomong Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar. Jadi seperti ini. Tapi tak perlu selesai kadang. Ya oleh kesempurnaan ini. Nah, makanya sempurnanya sampai yang ngangkat tangan itu diawali dengan apa? Alif daripada lafaz Allah. Ojo mandek sampai terakhir lafaz Allah daripada lafaz Akbar. Allahu Akbar. Itu kesempurnaannya. Nah, juga perlu diperhatikan posisi tangan saya. Ya opo posisi ngangkat tangan kuwi, opo ngene kok kate ngangkat wong.
Ya apa posisi ngangkat tangan ini? Nah, posisinya tangannya sampeyan ketika sholat, ketika mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram, itu sunnahnya kasyuya dan dibuka. Oh, digenggam. Oh, beda digenggam. Dibuka. Sunnahnya dibuka, terus telapak tangan ini ada di dudukkan di kuping. Allah. Wa'adana. Ini jangan buka tangan dan telapak tangan ada di kita. Posisi tangan yang sempurnanya, yang sunnahnya. Terus jari-jarinya ini tafrij itu dilonggarkan. Ojo dikekep mau ini. Bagaimana belajar ini? Tapi direndahkan. Sunnahnya seperti ini. Jadi tangan itu apa? Ngadep kiblat, terus mari ngono jarinya dibuka. Itu sunnahnya. Tapi renggang ini apa? Biasa. Untuk ini. Jadi tidak tepat ini. Jadi sunnah kenapa buka tangan jari-jari tapi sing biasa. Tidak terlalu kekep, tidak terlalu renggang seperti ini, tidak biasa. Allah Akbar. Nah terus berarti dari ini penting. Jempol ini apa disunahkan sejajar ambil iya apa ini lek bahasa Indonesia daun telinga ya kopeng iya lah pokok harus sunnah ya kan sejajar sama ini daun telinga harus sejajar. Terus sisa-sisa jarinya ini didukuri kopeng nggak usah ditempelkan, yang penting sak posisi sak jajar. Allah dong satu posisi dengan daun telinga dan sisa jarinya posisinya apa di kuping. Nah itu jadi perhatikan ini sunnah ini. Kadang kita enggak kan, kadang dilewatkan, kadang kita tidak pakai yang sunnah asal ngangkat posisi tangan kadang tidak tepat. Nah ini sunnahnya seperti ini. Seperti ini yang jempol ke daun telinga dan sisa jarinya ini di atas kuping. Terus sampai tepat iso sejajar imam, maka pergelangan tangan ini akan sak posisi ambil bahu. Nah jadi ketika sampai posisi seperti ini, sing jempol tutup daun telinga, yang sisa jarinya di atas kuping, yang ini di pergelangan tangan sak posisi lurus ambil bahu. Oh turun di bahu. Belum. Jadi situ lah guys. Iya, pokok sampai jadi sih paham bahasa Inggris untuk melarat orang ini. Nah sebenarnya seperti itu. Jadi ojo asal ngangkat ternyata kita ada sunnah. Ojo asal ngangkat ternyata kita menghilangkan sunnah yang diajarkan Nabi. Sholat disampaikan ketika ngangkat tangan perhatikan. Ketika sampai ngangkat tangan pas takbir bareng no ngangkat tangan sama alif lafaz Allah. Ojo pandek sampai terakhir lafaz Allahu Akbar. Posisi tangan ngadep kiblat, lalu dibuka jari-jari ini, posisinya lurus, sing jari-jari dikuli kuping, sing pergelangan tangan lurus sampai bahu sempurna takbirnya sampean. Nah kan itu dilakoni yang seperti ini. Ini adalah sunnah posisinya tangan ketika mengangkat tangan takbiratul ihram. Yang pertama. Yang kedua sunnah kita mengangkat tangan kapan? Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika rukuk. Takbiratul ihram mari ngopo? Rukuk. Terserah, tetap sampai mengangkat tangan model koyo opo ae sampai tetap mendapatkan kesunahan mengangkat tangan. Cuma ada kesempurnaannya. Sampai ngangkat beliau ada rukuk model ini iso tetap sampai mendapatkan sunnah. Wow Akbar. Tetap oleh sunnah, tapi ada kesempurnaannya. Ya Allah kesempurnaan. Mengangkat tangan dalam rukuk. Nah, sampai ketika rukuk di protokol di belakang praktek ini. Sampainya memulai mengangkat tangan dalam keadaan posisi ngadep pancet kan kaki lutut ya sampai mengangkat tangan ketika posisinya
ngadeg. Terus ketika telapak tangannya itu sejajar, pas tak posisi lurus ambil iki, baru sampai mulai merunduk. Ulang lagi, sampai mulai ngangkat tangan ketika ruku, itu posisi ngadeg. Allah, tadi ruku ya. Allah, nah ketika pergelangan lurus ambil bahu, baru sampai mulai merunduk. Dan itu sampai yang teruskan sampai betul-betul ruku. Sampai yang teruskan sampai betul-betul ruku. Betul tadi. Jadi ketika ruku, mari ini apa namanya? Mari ngadeg kate ruku sampai ngangkat tangan itu posisi ngadeg. Allah, ketika iki lurus ambil bahu baru sampai mulai merunduk. Allah, ojo mandek sampai betul-betul ruku secara sempurna. Allahu Akbar. Nah ini sunnah ngangkat tangannya ojo mandek sampai betul-betul posisi ruku. Itu sempurnanya. Jadi tak ulangi, ketika ngangkat tangan tetap posisinya sampai ketika ngadeg. Pas ngadeg ini ketika pergelangan tangan sak jejer, sak posisi ambil bahu imam, baru sampai mulai merunduk. Ojo mandek takbir sampai betul-betul sampai ruku secara sempurna. Nah itu kesempurnaan ngangkat tangan ketika ruku. Betul ihram. Mari ruku. Yang ketiga sunnah ngangkat tangan kapan? Ketika i'tidal. Pas i'tidal sunnah ngangkat tangan. Takbir Allahu Akbar ngangkat tangan. Kaki ruku Allahu Akbar ngangkat tangan. Kaki i'tidal Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidallahu Akbar. Pas kali i'tidal juga disunahkan mengangkat tangan. Tetap sampai yang ngangkat tangan model koyo opo ae pas kali i'tidal tetap mendapatkan sunnah. Ngangkat tangan model koyo opo ae tetap mendapatkan sunnah. Tapi ono kesempurnaan. Kalau masalah ruku koyo lingkungan. Nah sekarang ketika orang kaki i'tidal berdiri dari ruku kaki ngadeg, itu sunnah mengangkat tangan. Cuma posisi sempurna mengangkat tangannya bagaimana? Nah, kesempurnaannya sampeyan mengangkat kedua tangan bersama bareng pas ngangkat endas kaki ngadeg. Lalu pas ngadeg baru dicolok tangan ini. Sampeyan ngangkat tangan ketika kepalanya mulai ngadeg. Sami Allah liman hamidah ketika sampai posisi ngadeg cek baru dicolok tangan ini. Jelas ya? Perlu bagaimana? Ketika habis ruku, kapan sampai sunnah ngangkat tangan? Kalau mulai ngangkat kepala, Sami Allahu liman hamidah. Nah itu kesunahnya. Ngangkat tangan ketika pertama kali ngangkat endas. Pas posisi jeg-jeg, pas ngadeg secara sempurna, baru dilepas tangan ini. Ulang mana? Sami Allahu liman hamidah. Pas wis berdiri sempurna, baru dicul tangan ini. Nah itu kesempurnaan ngangkat tangan di dalam i'tidal. Sing terakhir sunnah ngangkat tangan kapan? Ketika berdiri daripada tasyahud awal. Waduh, gimana ini? Sunnah ngangkat tangan ketika berdiri daripada tasyahud. Loh iya Pak, itu kadang orang sering dari kawan ini sampai ketika berdiri daripada tasyahud pertama loh. Tasyahud akhir itu sama dia langsung sholat. Tasyahud pertama sampai ngadeg daripada tasyahud pertama itu disunahkan ngangkat tangan. Nah cuma kapan model tangannya itu tidak disunahkan ngangkat tangan itu kapan? Apakah mulai pertama wudhu langsung ngangkat tangan? Kapan?
kesempurnaan ketika angkat tangan ketika bangun daripada tasyahud awal. Nah, sampeyan disunahkannya mengangkat tangan ketika sampeyan berdiri pas ngadeg daripada tasyahud awal. Pas ngadeg. Ngadegnya kapan? Ketika sampeyan posisi minimal ruku. Sampeyan ruku, ketika ruku, nanti ruku kan? Sampai pas ruku itu minimal pokok merunduk ini ikut dengan ruku misalnya. Tapi sempurnanya lek ruku itu sing sekiranya lurus begini. Itu sempurnanya. Cuma lek orang ruku masih merunduk titik itu cukup. Cukup misalnya. Nah, cuma pas Allah angkat tangan ketika berdiri daripada tasyahud awal itu dimulai angkat tangan dari ketika sampean posisi kaki ruku. Duduk pas ruku teman. Kaki ruku ini baru disunahkan angkat tangan. Dalam mana ini? Cuma jengtok ini. Tasyahud awal. Mari tasyahud awal bukan langsung ngangkat tangan. Sunnahnya ngangkat tangan pas mari tasyahud awal sampai yang ngadeg. Nah, iki aku ruku. Minimalnya wong ruku. Jadi wong ruku itu pokok merunduk hatta kayak gini tetap sah rukunya. Ketika sampai yang ngadeg teko tasyahud awal, pas ngadeg posisi kayak gini minimal ruku iki mang baru diangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi minimal posisi ruku. Bukan setelah tasyahud awal. Nah, iki ruku sih paling temen iki. Ngangkat tangan enggak. Bukan seperti itu. Tapi pas tasyahud awal sampeyan mulai angkat tangan ketika posisi rukuk yang paling minimal. Jadi posisi kayak gini. Loh. Allahu Akbar. Posisi minimal rukuk. Nah, itu ketika sunnah angkat tangan di dalam tasyahud awal. Nah, jadi tak ulangi lagi, sunnah angkat tangan itu cuma ada 4 iling-iling. Selain 4 ini makruh ngangkat tangan, tak boleh. Mari sujud benar tengah. Mari nunggu di antara dua sujud duduk gini, gak usah semacam, gak usah gawe sadar dewi namanya. Pokoknya iling-iling. Ngangkat tangan sunnahnya ketika kabul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika manjeng berdiri dan bertasyahud awal. Eling-eling posisi tangan harus ngadep kiblat. Mari ngono iki apa rada enggang. Terus posisinya si jempol lurus sampai gaun telinga. Yang sisa jari iki mang ono di gokure kuping. Mari ngono pergelangan tangan sak lurus sama bahu. Itu posisi tangan ketika diangkat. Jelas ya? Mungkin ada dibahas. Ada makmum itu kan telat 1 rakaat ya. Sedangkan tasyahudnya kan ikut imam. Apa itu masih disunahkan untuk apa? Angkat tangan juga. Dihitung urutannya makmum itu dewi. Dihitung urutannya makmum itu dewi. Kalau misal si makmum ini telat, misal sholat isya, ternyata dia telat 1 rakaat. Maka ketika untuk di imam pas tasyahud akhir, ketika dia berdiri, dia itu oleh diroskan. Kalau 1 rakaat berarti tidak disunahkan. Pas oleh 2 rakaat. Misal orang telat sholat isya, telatnya 2 rakaat. Ketika si imam ikut tasyahud akhir dan ternyata si makmum sekarang oleh luru, maka pas dan itu disunahkan bagi makmum mengangkat tangan ketika tasyahud awal. Kalau misalnya tidak pas, ternyata telatnya 1 rakaat atau telatnya 3 rakaat, tetap disunahkan mengangkat tangan bagi si makmum. Angkat tangannya itu apa 2 rakaat si makmum sendiri apa? Hitungannya dewi. Kalau memang yang 2 rakaat baru diangkat tangan. Tapi yang 1 rakaat itu 1 rakaat tapi tasyahud akhir ini tidak disunahkan. Tapi kalau tasyahud berikutnya baru disunahkan angkat tangan. Jadi kalau misalnya dia itu nututi 3 rakaat, ketinggalan 3 rakaat,
dan ternyata si imam ini kita syur akhir ketika ngadeg si dulu disunahkan. Kenapa? Karena si makmum nanti si Allah syur awal nih. Kalau yang 1 rakaat itu, setelah 1 rakaat kan si makmum dapat 1 melo imam. Ketika imam selesai tasyahud awal, posisi dia juga disunahkan mengangkat tangan. Ada lagi yang dibahas? Ya apa? Ngangkat tangannya kan? Tetap sama. Foto posisinya ya sama. Ini disunahkan bagi laki juga bagi perempuan.